Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik berjudul Last Passenger. Film ini dirilis pada tahun 2013, sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya, selamat menonton. CQ. Awal cerita kita diperlihatkan sebuah kereta yang baru saja meninggalkan stasiunnya. Diketahui kereta tersebut adalah kereta terakhir yang berangkat pada malam hari. Lalu di dalamnya terdapat seorang pemeran utama bernama Lewis. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Meg. Lewis merupakan seorang ayah tunggal karena istrinya lebih dulu wafat sehingga dia harus mengurus anaknya sendirian. Diketahui juga jika perjalanan mereka itu disebabkan pekerjaan Lewis sebagai seorang dokter. Ketika sedang bermain bersama sang anak, tiba-tiba Lewis mendapatkan telepon di tengah gerbong kereta yang sedang ramai karena para remaja yang terlalu berisik. Lewis pun akhirnya menyerah dan pindah ke ruang kondektur untuk mengangkat telepon. Dan saat mengurusi perkara pekerjaan sebagai dokter, tiba-tiba seorang wanita mendekati Max. Wanita itu bernama Sarah. Sarah diketahui sangat suka anak kecil dan pertemuan pertama mereka ditandai dengan kopi yang tumpah akibat ulah Max. Lalu Lewis yang melihat itu tak hanya diam sebagai seorang ayah. Dia pun meminta maaf kepada Sarah karena telah membuat mantelnya ditumpahi kopi. Namun Sarah hanya tersenyum ramah sambil duduk bersebelahan dengan Lewis. Sarah juga sempat menyinggung soal perkataan Lewis pada seseorang di telepon. Dan dari situlah ia tahu jika Lewis adalah seorang dokter. Max kala itu secara spontan memberitahu pada Sarah jika Lewis adalah dokter yang hebat. Ia bisa mengetahui apa saja yang salah dari seseorang hanya dengan melihatnya. Selanjutnya, nenek tua yang ada di depan Sarah merasa terganggu akan berisiknya orang-orang di gerbong, sehingga ia melempar korannya yang sedang dibaca. Di situ Lewis pun mengambil koran tersebut, sedangkan Max yang gabut mencoba mengintip ke belakang kursinya. Ia melihat seorang pria yang sedang memainkan rokok. Lalu karena sadar sedang dilihat bocah umur 7 tahun, pria itu pun melakukan trik sulap sambil menakut-nakuti Max. Lewis memberi peringatan pada Max agar tak dekat-dekat dengan pintu karena berbahaya. Seorang kondektur pun tiba-tiba mendatangi pria yang merokok di belakang. Namanya adalah Jen, dan karena telah merokok di kereta, kondektur mengancam jika Jen akan dikeluarkan di stasiun berikutnya kalau tidak mau mematikan rokok. Sontak datanglah seorang pria lain, ia juga ikut memberikan peringatan kepada Jen. Bukannya nurut, Jen justru menggila. Tapi pada akhirnya ia pun membuang rokoknya keluar kereta dan pergi ke gerbong lain. Tak lama dari itu, Max yang sedang bermain dengan dinosaurusnya tiba-tiba tak sengaja membuka pintu yang ada di sebelahnya. Tapi beruntung ia tak terjatuh dan seakan-akan ini menjadi pertanda buruk. Yang kemudian kondektur pun datang untuk memeriksa tiket sambil memberikan saran bahwa Max harus duduk menjauh dari pintu. Di situ juga tampaknya Lewis agak marah dengan kelakuan Max yang sebelumnya telah diberitahu. Berselang dari itu, kereta pun berhenti di salah satu stasiun. Tapi Lewis dan Max belum juga turun karena perjalanan mereka masih jauh. Anehnya, Sarah tiba-tiba menghilang dari sisi Lewis tanpa berpamitan. Lewis juga sempat melihat salah satu penumpang yang membawa helm hitam. Entah kenapa wajah pria itu begitu cemas. Setelah kereta berjalan kembali, seorang kondektur yang sedang berjalan tiba-tiba disergap oleh seseorang. Di sisi lain, Lewis dihampiri lagi oleh Sarah. Ternyata Sarah hanya membeli minum di luar untuk membersihkan mantelnya yang terkena kopi. Dari situ hubungan Lewis dan Sarah pun menjadi semakin dekat.
Setelahnya, Sarah pun langsung memberikan nomor telepon kepada Lewis, yang dimana kemudian Sarah pun menyuruh Lewis untuk istirahat sebentar karena Lewis akan menghadapi malam yang melelahkan nantinya di rumah sakit. Setelah tertidur pulas, Lewis tiba-tiba dibangunkan oleh suara gesekan kereta. Ia juga melihat Sarah yang ketiduran. Tak lama kereta tiba-tiba berhenti dan itu membuat Lewis menjadi penasaran. Pasalnya kereta tak berhenti di stasiun, yang ternyata malam itu jadi agak mengejutkan karena Lewis sempat melihat ada seseorang tergeletak di luar kereta. Karena penasaran dan ingin menolong, Lewis langsung berinisiatif untuk mendatangi kondektur kereta. Sedangkan Max, Lewis titipkan bersama Sarah. Namun saat ia mengetuk pintu ruang kondektur, tampaknya tak ada yang keluar dari sana. Dan kita juga bisa lihat kalau keadaan di kereta nampaknya sudah kosong, alias hanya tersisa beberapa penumpang lagi di dalamnya. Bahkan seorang pengacara yang berada di ruang VIP kereta terlihat ingin kereta itu tetap melaju. Pria yang disebut Peter itu nampaknya agak cuek dan menyarankan agar Lewis cukup menelpon ambulans saja. Di sini Lewis pun mewajarkan tindakan cuek Peter karena belum tahu jika ia adalah seorang dokter. Lantas Lewis lanjut dengan menelpon pihak rumah sakit. Setelahnya Lewis kembali lagi ke gerbong tempat ia duduk. Terlihat juga Max yang sudah bangun dari tidur sedang bermain dan tertawa bersama Sarah. Anehnya lagi, tiba-tiba kereta tak juga berhenti dan justru melewati stasiun yang jadi tujuan Lewis beserta Max. Tentunya Lewis langsung terheran. Seorang wanita yang ada di ruangan VIP bernama Ella pun menawari Max dan Sarah untuk menunggu di ruangannya, yang dimana Lewis langsung menuju ujung gerbong untuk mendatangi masinis kereta. Dan setelah sampai, Lewis melihat ada sebuah alat komunikasi penghubung antara masinis dan penumpang. Namun ketika dihubungkan, yang menjawab bukanlah seorang masinis melainkan seorang penumpang lain. Bahkan ia mengacukan pertanyaan Lewis dan justru balik bertanya soal berapa orang yang tersisa di kereta. Dari sini Lewis pun mulai panik. Di saat Max, Sarah, dan Ella saling mengobrol, Lewis terus berupaya untuk menghubungi masinis atau siapapun yang bisa memberhentikan kereta itu. Di saat itulah Peter juga mendatangi Lewis karena merasa terganggu. Lantas ketika mencoba untuk membuka pintu kondektur, sayang seribu sayang pintunya terkunci. Kemudian Lewis mencoba untuk menarik rem gerbong darurat. Awalnya Peter menghadangnya, namun Lewis kepalang panik, tapi ternyata rem darurat juga tidak berfungsi. Sedetik setelah Peter tersadar, Peter pun akhirnya melihat kereta tak berhenti di stasiun pemberhentiannya. Dari situ keduanya langsung ikut panik. Tak lama Jen pun datang. Ia awalnya tampak tenang dan santai. Tapi setelah melihat Peter dan Lewis saling mencoba untuk memberhentikan kereta dengan rem darurat di setiap gerbong, Jen pun tersadar jika kereta tak sedang baik-baik saja. Sontak semua pun jadi ikut panik termasuk dengan Sarah. Kemudian mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam ruangan konektor yang terkunci. Tapi ketika Jen mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersebut tak terkunci. Kepanikan Lewis telah menutupi kesadarannya bahwa pintu itu nyatanya tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam ruangan kondektur bagian belakang, terlihat ruangannya begitu gelap. Di sana keempat orang itu tampaknya tak ada yang mengerti soal cara memberhentikan kereta. Dan ketika dilihat, ternyata kereta memakai bahan bakar diesel, sehingga meskipun mesin kereta mati, kereta akan tetap berjalan. Tak lama mereka melihat ada rem tangan yang dipakai masinis saat kereta sedang berhenti. Kemudian ketika mereka memutar remnya, kereta pun melambat. Tapi terlama seseorang yang sedang membajak kereta pun menaiki kecepatannya, sehingga rem harus melawan mesin dari kereta. Tentu saja rem tersebut kalah sehingga menyebabkan kepulan asap. Di ruangan kondektur, Peter yang tak mau terjadi ledakan di kereta menyuruh agar Lewis dan Jen untuk melepaskan remnya. Diketahui juga jika sekarang kereta berjalan dengan sangat cepat hingga mencapai 160 km per jam.
dan Ella memberitahu bahwa jalur rel ini akan membawa mereka sampai ke ujung rel. Itu berarti kereta akan meledak jika sampai menabrak ujung rel. Bahkan akan ada jalan pertemuan antara jalan aspal dengan rel. Jika palang tak segera tertutup, kemungkinan besar akan ada tabrakan beruntun antara kereta dan juga kendaraan lain. Terlihat Lewis juga sempat memperingati petugas palang kereta melalui jendela agar segera menutup semua palang kereta sampai ujung. Sementara itu, Peter turut menelpon polisi terkait kejadian ini. Namun sayang sekali polisi telat untuk menutup palang sehingga terjadilah tabrakan antara sebuah mobil dan kereta tersebut yang menyebabkan sedikit lonjakan tekanan di dalam kereta itu sendiri. Beruntungnya Lewis, Sarah, dan Meg masih bisa selamat. Namun tidak dengan Ella. Ella nampaknya sangat pucat, yang tentu Lewis langsung bertindak saat itu sebagai seorang dokter. Sarah juga mencoba untuk mencari obat-obat di tasnya Ella, tapi sial tak ada satupun obat. Hingga setelah 10 menit diberikan pertolongan darurat, Ella pun dinyatakan meninggal dunia. Namun Jen mengatakan jika mereka harus tetap menghentikan kereta itu. Lalu Lewis pun setuju untuk mendobrak pintu kondektur yang berada di bagian depan kereta. Saat mencoba untuk mendobrak pintu, nampaknya Lewis dan Jen agak kesulitan. Mereka butuh beberapa kali percobaan hingga Lewis berhasil memecahkan kaca pintu kondektur. Di saat Lewis telah melewati pintu, betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang kondektur yang telah menjadi mayat di sana. Tapi sekarang Lewis telah mengetahui siapa orang yang menjalankan kereta begitu cepatnya. Orang itu berniat untuk melenyapkan diri dalam kereta tersebut. Bahkan ketika Lewis mencoba untuk mendobrak pintu ruang kemudi, pria gila itu dengan sengaja menyalakan klakson kereta yang membuat Lewis semakin kesal. 2 kali Lewis mencoba, namun hasilnya tetaplah nihil. Ia tak bisa memecahkan pintu dari ruang kemudi tersebut, sehingga Jen menariknya lagi keluar dan mereka berempat pun mulai berdiskusi bagaimana caranya agar kereta dapat berhenti. Di situ juga Peter sempat menceritakan kejadian serupa soal seseorang yang hendak melenyapkan diri dengan mengambil alih kereta. Namun tak selang beberapa lama mereka pun memutuskan untuk membaca buku panduan tentang cara menghentikan kereta. Diketahui ada beberapa cara, namun cara yang paling aman adalah melepaskan penghubung gerbong dengan yang lainnya. Tapi sial, kereta tersebut didesain dengan gerbong yang tersambung sehingga penghubung gerbong harus dilepaskan dari luar kereta. Ken dan Peter sempat berdebat kecil karena tak ada yang mau keluar dari kereta untuk melepaskan sambungan gerbong. Di situ Peter sempat menyebutkan jika si pengemudi pasti akan memelankan kereta saat menemui jalur yang agak jelek. Alasannya adalah si pria gila pasti tak akan melenyapkan diri di tengah jalur, melainkan ia ingin kelenyapannya ada di ujung rel, sehingga beritanya akan dimuat di seluruh TV. Singkat cerita, setelah menunggu, inilah saatnya bagi Jen yang mengalah untuk beraksi. Ia sendiri yang akan keluar dari kereta untuk melepas sambungannya. Dan ketika berhasil keluar dari kereta, tampaknya Jen agak kesulitan untuk menggapai penyambung gerbong karena letaknya cukup jauh. Setelah itu juga, tekanan udara membuat Jen sulit menyeimbangkan tubuhnya hingga ia pun tergelincir di sana. Sontak, Lewis segera menyelamatkan Jen dengan menariknya ke dalam kereta. Tapi satu masalah lagi muncul ketika kereta akan melewati sebuah terowongan sempit, sehingga membuat Jen terpental ke dalam kereta dengan kondisi tangan yang terkilir. Sempat kehilangan kesadaran, namun beruntung Jen masih hidup dan sehat. Ketika Jen sedang menyalakan rokok, tiba-tiba kereta itu pun berhenti. Namun lagi-lagi kereta itu berhenti tepat di sebuah terowongan sempit, sehingga pintu hanya bisa terbuka sebesar badannya Max. Seketika Lewis pun berpikir untuk menyuruh Max turun dari kereta,
Tentu saja Max tak mau jika harus turun sendiri tanpa ayahnya. Namun Lewis terus memaksa Max agar turun duluan. Sempat terjadi drama hingga Max pun ujungnya menangis, tapi niatan itu segera Lewis urungkan ketika melihat Sarah yang turut menangis. Tak lama setelah Lewis menggendong anaknya, kereta pun segera melaju kembali dengan kecepatan penuh. Dari situ Lewis pun hanya bisa terdiam seolah tertampar. Lewis tak kehilangan akal, begitu saja ia sekarang berniat untuk mencoba membakar beberapa baju yang mereka miliki. Membakar baju-baju itu tepat di penyambung antara gerbong dengan bermodalkan alkohol serta korek api. Atas usaha itu, penutup sambungan gerbong pun telah terbuka, sehingga muncul secercah harapan bagi mereka untuk bisa lepas dari gerbong depan. Namun sayangnya ketika hendak melepas sambungan besi yang dipegang Lewis masih panas akibat ledakan, sehingga Peter membantunya dengan menggunakan sebuah tongkat. Pada awalnya aksi tersebut tampak berhasil, di mana gerbong mereka pun akhirnya terlepas dari kereta. Tapi kereta tiba-tiba bergoyang hingga menyebabkan Peter terjatuh ke bawah kereta. Kejadian itu membuat Peter pun tewas dalam sekejap, sedangkan Lewis sendiri terjebak di gerbong depan. Ketika hendak meloncat, penyakit lututnya tiba-tiba kambuh, sehingga tak bisa bergerak seketika. Lewis pun menyuruh agar Jen dan Sarah memperlambat pergerakan gerbong dengan menggunakan tuas yang ada di ruang kondektur. Saat itu juga Lewis sendiri masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa selamat dari kejadian tersebut. Beruntungnya Sarah dan Jen berhasil memperlambat gerbong itu. Disitulah Lewis masih menghitung detik demi detik untuk mengumpulkan nyali agar bisa lompat dari kereta. Dan bertepatan dengan meledaknya kereta, Lewis pun akhirnya berhasil melompat. Setelah kejadian tadi, Lewis sempat pingsan di tengah rel kereta. Tapi tak lama Sarah, Meg, dan Jen segera menghampirinya. Yang dimana di akhir cerita, kereta yang dikemudikan oleh si pria gila tampak sudah meledak. Sedangkan Lewis terbangun di pangkuan Sarah bersama Max. Mereka pun akhirnya sempat tertawa karena hal gila yang baru mereka lewati, dan film pun selesai. Oke deh guys, mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.